Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, awesome kids yang disayang Tuhan, princess and princesses yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, yang disayang sama kakak Antes dan juga kakak-kakak awesome kids trainers, dan mama papa juga tentunya ya. Hehe. Hari ini kita memasuki minggu ketiga di bulan April. Bersyukur, bersukacita kepada Tuhan. Amin. Karena kita telah dianugerahkan hidup yang baru terus oleh Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kita akan belajar lagi tentang bagaimana menjadi saksi Tuhan. Karena menjadi anak-anak Tuhan adalah menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, terutama rajin menceritakan kebaikan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Hehe, nanti kita akan belajar banyak ya setelah kita menari memuji Tuhan. Namun sebelumnya Kak Antes akan pimpin kita di dalam doa terlebih dahulu. Ayo semuanya bangkit berdiri, posisi berdoa, dan kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang teramat dahsyat, terima kasih untuk anugerah-Mu atas hari ini. Dan pagi hari ini kami mau bersuka, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan belajar lebih dalam lagi untuk menjadi berkat, menceritakan berkat dan kebaikan Tuhan Yesus kepada siapapun yang ada di bumi ini. Dan kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan dalam Alkitab, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari menari, memuji Tuhan, bertepuk tangan, bersukacita. Yeay. Yeah. Oh. Tuhanku maha besar, Tuhanku
Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, oh. Oh, oh. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Aku jadi saksi Tuhan, aku jadi saksi Tuhan, aku jadi saksi Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh, oh. Yeeha! Tetap bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dan beritakan, kabarkan kesaksian kita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Dan saatnya kita mau menyembah Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya, menyembah Tuhan dengan suara yang paling merdu, yang paling indah. Mari kita menyembah. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya.
kuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Yeay! Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hihihi. Kita siapkan hidup kita, hati kita untuk bersaksi menjadi berkat buat siapapun dengan cara mendengarkan firman Tuhan secara fokus, tersenyum bersukacita dan duduk yang tenang. Kantes dan juga kakak-kakak dari Awesome Kids Trainers mengucapkan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. We Jesus love you so much. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Awesome Kids, apa kabar hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Hari ini ketemu lagi sama Kak Dewi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita harus bersyukur adik-adik karena hingga saat ini Tuhan Yesus masih menyertai kita. Siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Wah, semuanya juga sudah siap pastinya ya. Kita sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bagaimana sikap doanya adik-adik? Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Aku sudah memuji Tuhan. Sekarang aku mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati aku, bantu aku ya Tuhan, supaya aku mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya.
Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Yang sudah bisa baca, kita ikut baca ya. Yang belum, adik-adik dengarkan. Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita tahu kalau Tuhan Yesus itu ingin kita menjadi saksinya Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Saksinya Tuhan itu kayak gimana sih, Kak? Saksi Tuhan itu bisa melalui perbuatan kita, perkataan kita sehari-hari adik-adik. Contohnya ya adik-adik, kalau kita mau jadi saksinya Tuhan, kita harus bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Seperti firman Tuhan minggu lalu. Adik-adik masih ingat nggak? Minggu lalu kan firman Tuhannya tentang menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, menceritakan kebaikan Tuhan itu adalah termasuk menjadi saksi Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah baik sama kita. Contohnya ya adik-adik ya, misalnya adik-adik bersaksi, kemarin adik-adik sakit, terus adik-adik berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong sembuhin aku ya, aku mau sembuh Tuhan. Nah, lalu adik-adik sembuh, Tuhan Yesus sembuhin adik-adik. Nah, melalui kesaksian itu, pengalaman adik-adik berdoa dan disembuhkan Tuhan, adik-adik itu namanya sudah bersaksi. Adik-adik menceritakan sama teman, sama mama, atau sama saudara adik-adik. Itu kita sudah bersaksi buat Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itu sudah menyembuhkan kita. Nah, bisa juga adik-adik bersaksi itu dengan perbuatan kita sehari-hari, yaitu kalau kita suka berdoa, kita suka memuji Tuhan, kita juga suka berbuat baik, menolong orang, itu juga salah satu bersaksi buat Tuhan adik-adik. Adik-adik, dengan mendoakan orang lain juga kita bisa menjadi saksi buat Tuhan. Kita mendoakan orang lain dan memberikan kekuatan buat teman-teman kita. Misalnya ada yang sakit, kita doain, lalu kita berikan mereka semangat. Itu juga menjadi saksi Tuhan. Lalu adik-adik, apalagi ya menjadi saksi Tuhan itu? Kalau ada temannya yang misalnya sedang tidak berbuat baik, berbuat jahat, misalnya ada yang berbohong, ada yang lagi berantem. Nah, adik-adik bisa menegur teman adik-adik. Misalnya adik-adik tegur, "Hei kamu gak boleh bohong, kamu gak boleh berantem, kamu harus minta ampun sama Tuhan karena perbuatan itu gak baik." Nah, adik-adik, dengan kita menegur teman kita kasih tahu teman kita kalau dia itu
tidak baik perbuatannya. Kalau bohong itu nggak baik. Kalau berantem itu nggak baik. Tuhan tidak suka. Kita harus minta maaf sama teman kita yang dibohongin. Terus kita juga harus minta maaf sama teman kita yang berantem sama kita. Kita juga minta ampun sama Tuhan. Nah, adik-adik kasih tahu teman adik-adik seperti itu. Nah, adik-adik juga sudah menjadi saksinya Tuhan. Kalau adik-adik sudah memberitahu teman adik-adik itu untuk berbuat baik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita menjadi saksinya Tuhan. Saksinya Tuhan dengan melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, dengan melalui kita menceritakan kebaikan Tuhan. Juga bila ada teman kita yang berbuat tidak baik, berbuat jahat, kita bisa menegurnya dan membuat teman kita itu tidak berbuat jahat lagi. Ya, adik-adik, kita mau membuka ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 24 ayat 48. Sekali lagi ya, Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikian adik-adik firman Tuhan kita minggu ini. Ya, dan ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Seperti biasa, sikap yang baik, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, aku mau menjadi saksimu Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan dan juga menjadi anak yang taat melalui perbuatan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku, berkati seluruh keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya, amin. Tetap bersukacita ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.